Masuknya Islam di Indonesia dipelopori oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Proses perkembangan Islam di Indonesia sendiri tidak dilakukan dengan kekerasan ataupun kekuatan militer, melainkan penyebaran Islam dilakukan secara damai dan melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, pendirian lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Kedatangan Islam di Indonesia telah membawa tamadun atau kemajuan dan kecerdasan. Islam telah banyak mengubah kehidupan sosial, budaya, dan tradisi di Indonesia. Berkat para pedagang Muslim inilah kemudian Islam diperkenalkan dengan cara bertahap dan perlahan terhadap ajaran Islam bertoleransi serta persamaan derajat antara sesama makhluk. Hal ini menarik bagi masyarakat di Indonesia memeluk agama Islam. Namun ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai kedatangan Islam di Indonesia. Pertama yaitu teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia dalam perjalanan hingga ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuknya tidak hanya berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra, tetapi juga banyak menyangkut pola hidup dan kebudayaan dan fisik lainnya. Bentuk lain akulturasi kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam adalah upacara kelahiran, perkawinan, kematian, selamatan pada waktu tertentu, berbentuk kenduri pada masyarakat Jawa. Tak hanya sebagai penasihat raja, para ulama juga menjadi penerima Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Dalam tugas itu, ulama berkontribusi dalam memberi legitimasi pada budaya politik Melayu, berorientasi kerajaan, jelas jalan. Karya intelektual para ulama menjadi sumber legitimasi bagi kerajaan. Penyebab perang saudara kerajaan di Aceh ialah perebutan kekuasaan di antara pewaris kesultanan. Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah pada tahun 1795 sampai 1824, seorang keturunan sultan yang terbuang, Sayyid Husain, mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif al-Alam. Perang saudara kembali pecah, namun berkat bantuan Raffles dan Kohlahuan, seorang pedagang dari Penang, kedudukannya Jauhar, yang mampu berbahasa Perancis, Inggris, dan Spanyol dikembalikannya. Tak habis sampai di situ, perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim, yang kelak bergelar Sultan Mansur Shah pada tahun 1857 sampai 1870. Bentuk perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme yaitu pertama, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada 1685, FOC menerapkan perjanjian monopoli yang merugikan Banten. Negara kincir angin tersebut hendak menguasai lada dan rempah-rempah lainnya. Namun Sultan Ageng Tirtayasa menolak perjanjian tersebut dan berusaha melawan penduduk FOC. Kedua, perlawanan Patimura. Upaya Belanda untuk memonopoli Maluku tak membuat Patimura menyerah. Bersama rakyat Maluku, Patimura atau Thomas Matulese berusaha melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kedua pihak pun bertempur dengan sengit, namun pertahanan Maluku melemah ketika Patimura dan Mata Kristana Tiahahu tertangkap. Yang terakhir adalah perlawanan Kesultanan Banten. Perlawanan Kesultanan Banten dimulai karena persaingan dagang dengan FOC dan gangguan FOC terhadap politik kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa pada akhirnya melawan FOC dengan bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti pedagang Inggris. Sultan Ageng kemudian menyerang kapal-kapal FOC yang ada di perairan Banten, serta wilayah-wilayah yang perbatasannya dengan Batavia, seperti peperangan di daerah Angke dan Tangerang pada tahun 1685 sampai 1659. Kebijakan ekonomi.
Berikut beberapa kebijakan pada masa kolonial Belanda. Yang utama, penjualan tanah partikulir. Belanda dan Cina diberi kesempatan untuk menyewa atau membeli tanah di Jawa untuk daerah perkebunan teh, kopi, dan tebu. Petinggi-petinggi Belanda sering menjual tanah kepada orang-orang swasta atau partikulir. Penduduk yang tinggal di situ harus patuh pada peraturan tuan tanah. Peraturan tersebut seperti menarik hasil panen secara langsung, menarik uang sewa rumah, menarik uang sewa warung, dan menyuruh penduduk untuk kerja rodi. Yang berikutnya, sistem pajak tanah atau land rent system. Kebijakan ini dilaksanakan pada masa pemerintahan Raffles. Dirinya menganggap bahwa semua tanah milik raja atau pemerintah Inggris, sehingga sudah menjadi kewajiban petani untuk membayar sewa tanah kepada raja dan pemerintah Inggris. Tata cara sistem pajak tanah sebagai berikut, yaitu pemerintah mengawasi tanah-tanah dan hasil dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati. Yang kedua, penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak. Yang selanjutnya itu sistem tanam paksa. Tanah rakyat yang awalnya milik pribadi diambil dan dikuasai oleh pemerintah Belanda untuk dijadikan sebagai lahan tanam paksa, di mana tanah rakyat tersebut wajib ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa, yang jenis telah ditentukan oleh pemerintah Belanda seperti kopi, gula, teh, tembakau, kapas, nila atau indigo. Hasil dari tanam paksa diserahkan kepada pemerintah Belanda dan hanya dihargai sangat rendah, sehingga segala hasil keuntungan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Belanda. Kebijakan politik. Yang utama, politik balas budi atau kerap kali dengan politik etis adalah salah satu dari sekian kebijakan politik. Politik balas budi atau kerap kali dikenal dengan politik etis adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Terkesan menguntungkan, namun ternyata kebijakan ini syarat akan kepentingan. Pembukaan sejumlah sekolah di Indonesia dalih mensejahterakan penduduk ternyata hanya kedok baru penjajahan di Indonesia. Selain politik etnis, 4 kebijakan ini pernah diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Berikut 4 kebijakan semasa kolonialisme Belanda yang berusaha menguasai daerah-daerah di Indonesia, yaitu monopoli perdagangan oleh FOC. FOC merupakan gabungan perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di India Timur. Pemerintah Belanda memberikan sejumlah hak istimewa terhadap FOC. Hak tersebut meliputi boleh memiliki angkatan perang sendiri, boleh mengumumkan perang dan mengadakan perdamaian perjanjian, mendapat hak monopoli perdagangan antara Tanjung Harapan hingga Selat Magellan, boleh membuat mata uang sendiri, serta boleh mengadakan perjanjian dengan raja atau pemerintah dalam negeri. Semasa kependudukan FOC di Indonesia, keistimewaan hak yang mereka miliki digunakan untuk merampas hasil bumi dari penduduk kerja kerajaan di Indonesia. Yang berikutnya, kerja rodi. Kebijakan ini berlangsung semasa pemerintahan Gubernur Herman William Daendels yang dibawa kekuasaan Raja Louis Napoleon. Yang berikutnya, sistem sewa tanah. Kebijakan land rent ini berisi tentang keharusan rakyat untuk menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah. Sebagai pemilik tanah, hasil pertanian pun langsung dipungut oleh pemerintah tanpa perantara bupati. Yang berikutnya adalah kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Kebijakan ini diterapkan oleh Belanda untuk mengisi kekosongan kas negara setelah berakhirnya Perang Jawa. Peraturan ini dikeluarkan oleh Gubernur Van der Bos pada tahun 1830. Ini mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sebagian tanahnya sebesar 20% untuk ditanamkan komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum. Seluruh hasil panen pun langsung diserahkan kepada kolonial dengan harga yang sudah ditetapkan. Yang berikutnya, perubahan sosial dan budaya. Penggolongan sosial terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan Eropa, terdiri dari orang Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Swiss, dan Prancis. Golongan Eropa merupakan golongan pendatang yang sangat minoritas. Mereka memiliki kekuasaan yang besar di Indonesia. Status sosial mereka lebih tinggi dibandingkan dengan golongan lain yang ada. Mereka adalah para pemilik modal yang menanamkan modalnya di perusahaan perkebunan Indonesia. Perkawinan antara orang Eropa, orang Indonesia disebut dengan golongan Indo-Eropa. Yang kedua adalah golongan Asia dan Timur Asing, terdiri dari Cina, India, dan Arab.
Mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan istimewa daripada kaum pribumi. Status ekonomi mereka pun tinggi, sehingga membuat pemerintah Belanda memberikan banyak kemudahan bagi golongan tersebut dalam sektor perdagangan. Yang terakhir, golongan pribumi. Golongan pribumi merupakan kelompok mayoritas dan merupakan pemilik negara ini. Mereka merupakan penduduk asli Indonesia, tetapi merupakan orang tertindas dan terjajah. Kedudukannya adalah yang paling rendah atau lapisan terbawah dan dibebankan banyak kewajiban, tetapi hanya kurang diperhatikan. Bidang budaya. Pengaruh westernisasi atau pembaratan merupakan proses pemasukannya pengaruh budaya barat bagi rakyat. Maksudnya pengaruh budaya barat tersebut tentu saja berbeda dengan nilai dari kebudayaan asli bangsa Indonesia. Westernisasi masuk melalui jalur pemerintahan dan pendidikan. Pengaruh westernisasi bagi bangsa Indonesia dampak ada sebagai berikut, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari di kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua, gaya pakaian rakyat Indonesia meniru cara berpakaian model barat, dampak dengan dikenakan rok, jas, dasi, dan juga topi. Yang ketiga, tata cara pergaulan dan lingkungan pergaulan yang meniru cara barat, di mana telah lebih terbuka dan bebas. Yang keempat, sistem jabatan dan pengangkatan di mana orang Indonesia mulai menduduki jabatan tertentu dan menyandang pangkat tertentu. Yang terakhir adalah adanya pendidikan model Eropa atau Barat menjadi prioritas utama bagi rakyat Indonesia yang ingin mengayamkan pendidikan. Masa pergerakan nasional merupakan periode sangat penting karena masa pergerakan nasional inilah masa di mana pertama kali mengempanyekan suatu ide Indonesia bersatu dan bebas dari penjajahan. Ide-ide tersebut disebarluaskan seiring bertambah jumlah orang yang terpelajar di kalangan masyarakat pribumi dan membuat Indonesia memasuki periode yaitu periode radikal.